Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Gelap 5.0. Saya Muhammad Davi Azizi 1120067 ingin memberikan tutorial mengenai fokus. Fokus dalam fotografi adalah bagaimana seorang fotografer dapat menempatkan objek di fotonya. Tujuannya adalah agar foto yang dihasilkan dapat menampilkan ide atau tema dari foto tersebut. Ada 3 hal praktis yang teman-teman dapat ikuti agar fokus dalam fotografi dapat tersampaikan. Hal praktis yang pertama yang dapat teman-teman lakukan adalah penempatan subjek foto, yaitu rule of third atau 3/3. Jadi teman-teman dapat menempatkan subjek foto di antara garis atau perpotongan dari garis-garis rule of third, sehingga objek foto dapat lebih menonjol. Yang kedua adalah menggunakan efek blur. Secara alamiah, manusia akan menghindari atau teralihkan jika ada objek-objek yang terlihat blur. Yang ketiga, pengaturan pencahayaan. Seorang fotografer bisa mengatur ISO atau shutter speed atau aperture sehingga foto terlihat lebih gelap. Secara alamiah kembali, manusia akan menghindari efek-efek atau foto-foto yang terlihat gelap. Perkenalkan, nama saya Beatrix Pascalina Tamba, NIM 121211105. Di sini akan melanjutkan penjelasan untuk kamar gelap, yaitu depth of field. Depth of field adalah jarak antara benda yang terdekat dan terjauh dalam sebuah foto yang nampak secara tajam. Pada saat ini fokus hanya bisa terdapat pada satu titik di sebuah kamera, sehingga transisi dari fokus secara tajam menjadi tidak tajam itu dapat berlangsung secara beberapa tahap, sehingga istilah acceptably sharp itu menjadi longgar. Bagaimana cara kita melihat gambar dan bagaimana ukuran dari gambar yang akan kita ambil itu dapat berkontribusi terhadap seberapa jelas gambar tersebut akan kita peroleh. Berikut ini ditampilkan 2 sketsa dari depth of field yang sempit dan depth of field yang besar. Pada depth of field yang sempit, hanya beberapa objek saja yang dapat diambil fokusnya, sedangkan pada depth of field yang besar, terdapat pemandangan yang jauh lebih tajam fokusnya. Aperture yang besar akan berhubungan dengan f-stop yang kecil dan menghasilkan foto dengan depth of field yang kurang tajam atau dangkal. Di sisi lain, aperture yang kecil dengan f-stop yang besar akan menghasilkan gambar dengan depth of field yang lebih tajam. Faktor lainnya di samping aperture adalah jarak kamera dengan subjek. Pada saat kita mengambil foto dari subjek yang terlalu dekat, maka dihasilkan depth of field yang terlalu kecil, walaupun aperture yang sudah kita atur menjadi kecil pula. Hal ini dikarenakan jaraknya terlalu dekat dengan subjek. Sebagai contoh adalah foto yang kita ambil close up dari bunga ataupun serangga tidak bisa menghasilkan foto dari bunga atau serangga tersebut secara tajam karena jaraknya yang terlalu dekat.